kemudian saya akan pergi ke live stream ya, betul ya? Dr. Rebecca, nggak apa-apa kan? Ya, oke. Apa harus apa unlisted aja, nggak usah public ya? Terserah Oh, Pak David aja. iya, oke, bentar ya. Bisom. Rebecca, Ya. siswi-siswi pengen rambut merah juga, boleh nggak? Aduh, bagus itu, bagus. Supaya Itu menarik bagus. dulu ya. Katanya Oke. biar kayak orang Korea, Bu. Nah gitu ya. Ya. Orang Korea ceweknya juga cantik-cantik ya. Tapi nggak semuanya ya, maaf ya. Sebetulnya nggak semuanya. Ya kayak orang Indonesia aja lah, bermacam-macam. Gitu. Jadi ini penggemar drakor kayaknya ya, penggemar drakor. Iya, Bu. Ya, Tuh, banyak yang stres kan? gara-gara Korea. Penggemar drakor. Drama Korea. Oke, saya udah. Oke, ready. Silakan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kembali pada pagi hari ini kami berkumpul kembali Tuhan untuk melakukan pelajaran kami lagi seperti biasa Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami pelajari Tuhan bisa kami pahami, bisa kami serapi Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga, Engkau urapi juga Ibu Rebecca yang akan mengajar kami supaya apa yang beliau sampaikan bisa kami mengerti Tuhan. Tuhan, kami buka pelajaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan, Bu. Shalom semua. Ya. Satu hal yang aku nantikan adalah untuk mengajar pagi hari ini. Cara aku cukup jelas? Jelas. Jelas Bu. Ya. Ya. Jelas. Teman-teman di sana sudah matikan ya anunya ya. Wifi-nya ya. Udah nggak ada yang pakai, Pak. Oke. Ya, HP-nya semua dimatikan ya. Oh, nah, ya. saya ngerti bahwa yang saya ajarkan pada saudara semua ini itu masih dianggap oleh kebanyakan orang Kristen bahkan itu tabu atau apa ya, sulit atau apa namanya. Malah ada yang ngomong sesat ya. Nah, tapi saya perlu bilang sama kalian juga karena Linda dan saya cukup lama untuk melayani dunia roh ini, ada 20 tahun kami berputar di sini, kami tahu ya bagaimana keadaan manusia saat ini ya, manusia itu bagaimana ya. Jadi kalau saya dikaruniai oleh Tuhan penglihatan itu untuk melihat, itu bukan semena-mena saya suka melihat ya. Dulu waktu Tuhan membuka penglihatan saya, sebulan saya melihat roh-roh itu di mana-mana, ada yang di langit, ada yang di bawah tanah, ada yang jalan-jalan segala macam, ganggu sekali sama saya ya. Tapi sebulan setelah itu saya minta pada Roh Kudus untuk bisa mengendalikan dan saya berhasil untuk mengendalikan sehingga kalau nggak perlu ya saya nggak lihat. Jadi saya seringkali nggak sadar ya kalau ada orang-orang yang itu di dalamnya itu ada apa, saya nggak sadar, saya nggak mau tahu lah. Kalau nggak minta pertolongan nggak akan dikasih ya. Tapi Rinda ada, selain dia punya urapan api, dia juga punya, jadi gini, kalau dia di deket orang, terus kepala dia sakit ya, sakitnya beda sama sakit kepala biasa, maka dia tahu bahwa orang itu di dalamnya ada roh orang mati. Itu misalnya seperti itu ya. Jadi karena pengalaman aja kami, ini bukan untuk sok-sokan, bukan, ini kuasa Roh Kudus, bukannya kuasa kami ya, ini betul-betul. Kami hanya ingin menolong orang. Nah, dan kami mengerti bahwa banyak orang yang belum mau berkecimpung di sini karena memang itu serangan baliknya lumayan ya. Serangan baliknya itu lumayan tajam buat kami juga ya. Lumayan lah itu
tiba-tiba nanti bisa kami bertengkar, bisa seperti itu ya, bisa sakit. Saya bilang, termasuk saat ini Linda juga sedang sakit, itu seperti itu ya, karena kami banyak berhubungan dengan roh-roh, dan sekali lagi diingat bahwa roh itu melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Itu roh, seperti itu ya. Saya akan berusaha untuk menerangkan pelan-pelan ya, karena ini memang masih sulit buat banyak orang ya, sekaligus saya bisa menerangkannya pelan-pelan, karena nanti kalian akan berhubungan dengan dunia roh ini, mau tidak mau ketika kalian melayani Tuhan. Kita tahu bahwa Paulus pun berhubungan dengan dunia roh. Setiap kali dia pergi misi, itu ada saja roh-roh jahat yang misalnya yang mengganggu dia. Misalnya nih, waktu dia berkhotbah, itu ada orang yang di dalamnya ada roh tenungnya, dia bilang, orang ini adalah hamba Allah, dengarkanlah dia membawa kita kepada keselamatan. Omongannya sih benar, tapi mengganggu sekali, dan akhirnya Paulus tahu bahwa yang ngomong itu bukan orang itu, tetapi roh tenung yang di dalamnya, dan kemudian diusirlah roh tenung itu. Itu ya, ngomongnya benar, tapi ternyata yang ngomong itu roh jahat. Nah itu misalnya ya, jadi harus ada karunia untuk membedakan roh. Kita juga harus minta karunia itu ya, karunia untuk membedakan. Kemudian kali waktu juga Paulus itu harus berhubungan dengan orang-orang yang melakukan sihir. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul itu, misalnya di pasal yang 19, maka ada 7 anak Kewa. Kewa itu adalah imam Yahudi, bayangin ya, imam orang Yahudi, tapi dia anaknya itu ada 7, nggak tahu anaknya berapa, tapi yang 7 itu dia punya roh sihir, bayangin. Bisa apa namanya, anak pendeta nih istilahnya ya, anak pendeta, 7 anak pendeta roh sihir. Waduh, itu parah itu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa Paulus pun dari dulu itu berhubungan dengan dunia roh, dan banyak roh-roh jahat itu menerpa dia ya, termasuk masuk ke orang-orang untuk bikin huru-hara, sehingga dia akhirnya di penjara, akhirnya dia dipecut, didera, dan seterusnya. Jadi kamu nanti, kalian semua nih ya, saudara sekalian ini, saudaraku ini, nanti akan masuk ke dunia penginjilan, pasti akan bertemu dengan roh-roh ini. Karena roh-roh itu tidak mau kita menginjil, tidak mau kita membawa orang kepada Tuhan Yesus. Itu harus dimengerti ya. Nah sekarang kita perbaiki diri kita sendiri dulu ya. Diri saudara semua kita harus perbaiki. Saya kemarin mendengarkan Ibu Esther ya. Saya mendengarkan Ibu Esther, dan Ibu Esther bertanya pada saudara semua, siapa kalian itu di mata kalian sendiri? Dan ternyata saya dengar-dengar kayaknya masih punya gambaran yang kurang baik tentang diri sendiri, sampai Ibu Esther itu bercerita tentang gimana kita diciptakan, kita tuh orang berharga. Dan saya menyambung sedikit, menyambung ya dari dunia ini juga. Saya rasa Bu Esther itu juga ngerti banget tentang dunia roh ya, karena para pendoa itu hubungannya dengan roh-roh. Oke ya, masih dengar suara saya masih? Masih Bu, masih dengar. Ya. Dengar. Nah sekarang kita lihat, kenapa sih kita kok gambar dirinya itu bisa salah gitu loh. Padahal kita Suaranya tuh orang yang putus-putus. Kadang-kadang putus ya. kadang putus. Nanti ya saya bentar. Pak, saya tadi mau bilang tunggu sebentar. Oke, coba lebih tenang ya. Dari kipas angin, saya lupa matikan. Coba sekarang terang apa enggak suara saya? Sudah terang? Belum?
Shalom. Kok nyangkut? Mati ya di sana. Ini Kelihatannya, mati nih. Ibu Rebecca kayaknya kameranya habis nih. Nah, ini Oh, Ya. kembali udah. nih. Enggak. Udah Udah kembali. kelihatan. Tadi mati. Oke. Ya saya tahu sekali lagi kalau mengajar dunia roh tentu roh-roh itu juga tidak suka. Ya, kalian harus pasang telinga, pasang mata, pasang semua ya, semua panca indera diaktifkan supaya bisa menangkap apa yang saya katakan. Oke. Jadi sekali lagi saya kemarin mendengar Ibu Esther itu dan saya nyambung sedikit. Kenapa gambar diri kita itu suka rusak? Ya, kenapa kita seringkali menganggap diri kita itu tidak berguna, kita berdosa, kita di hadapan Tuhan itu bersalah sekali. Manusia pada umumnya seperti itu. Kita mengetahui bahwa saudara kita, sepupu kita itu seringkali merasa sangat berdosa. Ya, kalau yang di Iran itu bahkan untuk menarik belas kasihan dari Tuhan, mereka tuh membenturkan kepala ke dinding supaya Tuhannya sian gitu. Nah, kita juga seringkali merasa saya tuh nggak ini deh, nggak layak di hadapan Tuhan. Saya ini nggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Kenapa gambar dirinya rusak? Ini saya coba kita lihat gambar, bisa tolong ya Pak David, gambarnya satu itu yang tadi ya itu. Pohon gitu. Ya, kita akan melihat sebetulnya akarnya dari mana gitu ya. Kok kita itu punya seperti itu gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi ada gambar pohon ini ya. Sudah cukup besar. Bisa dilihat ya. Lihat, Bu. Nah, oke. Jadi pohon itu selalu ada akarnya ya. Nah, kita seringkali berdoa, ya Tuhan, biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami, akan berakar, bertumbuh, dan berbuah. Nah, firman Tuhan memang baik, ya benih yang baik ya. Sekarang kita lihat, kenapa ya kita seringkali gambar diri kita itu rusak. Jadi kita lihat di akarnya dulu ya, pohon itu selalu ada akarnya, kalau nggak ada akarnya dia akan tumbang. Kenapa keluarnya itu bisa seperti itu? Kita lihat di akibatnya dulu ya. Di atas dulu ya, yang akibat tindakannya. Kita lihat. Nanti di tempat kita itu keluarnya nggak jujur, sering utang, bohong terus, pikirannya cabul, ya kan? Terus mengutamakan penampilan, jadi penampilan terus yang diurus ya. Terus suka gosip, udah gitu balas dendam, ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ya kebiasaan buruk apa aja lah, terserah ya, kebiasaan buruk itu banyak banget. Terus ada yang merasa paling benar, seperti itu tuh keluarnya ya. Tindakan kita dalam sehari-hari itu seperti itu akhirnya. Jadi orangnya itu suka menyendiri, suka seperti itulah ya. Kenapa seperti itu? Karena sebetulnya dia ada akarnya, yang tadinya itu ada akarnya ya. Kita balik ke akar ke bawah ya. Akarnya itu apa sih? Kok bisanya orang tuh seperti itu ya penampilannya akhirnya ya. Itu pertama adalah kepahitan. Coba kita lihat di Ibrani, pasal yang kedua, ayat 14 sampai 17, kita baca dulu. Ibrani, pasal 2, ayat 14 sampai 17. Coba Ibrani dulu. Ibrani pasal yang ke-12. Ada yang bisa membacakan? Silakan. Saya fokus kok. Bacakan itu Ibrani 2:14-17. Salah satu. Ibrani 12 ya. Maaf ya Ibrani 12, bukan Ibrani 2. Maaf itu gambar. 12. Ibrani 12 ya. Ayat 14 sampai 17. Ibrani 12, 14, 17. Ya. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kerjalah kekudusan.
Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan menguncurkan air mata. Oke ya. Jadi sekarang ini kita berkutat pada kepahitan. Ada orang-orang yang pahit hati karena dia memang tidak dekat dengan Tuhan, tuh gampang pahit hati. Pahit hati itu munculnya dari mana ya? Mungkin itu dari kandungan ibu, bisa. Karena dari kandungan ibu sudah ditolak. Jadi anak-anak yang dikandung ibunya itu mau digugurkan, atau ibunya nggak senang sama dia gitu ya. Itu bisa ya. Mungkin tuh anak di luar perkawinan. Kita lihat di ada yang namanya Yefta. Itu dia udah kepahitan dari kandungan. Jangan dikira kalau anak-anak yang dikandung itu tidak tahu tentang kepahitan ya. Tahu banget. Jadi kalau anak-anak yang dari kandungan itu sudah ditolak, nanti keluarnya juga dia akan mengalami kepahitan demi kepahitan. Ditolak oleh ibunya, ditolak oleh bapaknya. Mungkin bapaknya pengennya anak perempuan, tapi ternyata di USG kok kelihatannya laki, nggak senang bapaknya. Atau ibunya, orang dia pengennya anaknya harusnya jangan mengandung lagi, tiba-tiba mengandung, jadi sudah nggak senang, hati gitu. Seperti itu, saya pernah seperti itu. Dulu waktu saya di Jakarta, saya menikah saya di Jakarta, saya punya anak satu, yang besar itu namanya Yohan ya. Nah ketika Yohan sudah berumur hampir 2 tahun lebih begitu, saya sudah bertekad punya anak satu saja. Karena saya merasa susah, saya harus kerja segala macam, cari uang, kalau ada anak lagi repot. Tapi tiba-tiba, ya saya dokter ya, jadi saya pakai KB, itu KB-nya KB tanggalan, karena saya yakin bisa, tapi ternyata salah juga, akhirnya saya mengandung anak yang kedua itu, dan saya jengkel sekali. Saya nggak suka sekali sama itu anak, nggak suka sama sekali, karena saya merasa menghambat. Orang hamil itu nggak enak sama sekali tidak enak menurut saya sih ya, dan saya tidak senang. Jadi kemudian saya bersungut-sungut lah dengan anak itu. Kemudian datang Om Tahir ya, David tahu Pak Yonatan Tahir itu om saya ya, om pengganti orang tua saya. Dia datang, dia bilang, Noni, kamu kok nggak senang banget waktu, soalnya begini, saya pernah ngomong ke, itu ada dewasa muda di sana di Cimahi dulu itu ada kelompok dewasa muda. Saya sebetulnya tidak mengharapkan anak ini, saya merasa sangat terhambat dengan mengandung ini, terhambat banget, kerjaan jadi nggak benar, segala macam, saya nggak cari duit gitu. Mengeluh saya. Kemudian Om Tahir ngomong sama saya, Noni, ingat ya, kalau anak kamu yang dikandung itu nanti kamu tolak-tolak seperti ini, nanti keluarnya dia akan mempunyai kepahitan, dan dia tidak akan mempunyai dia akan mempunyai luka batin sebelum dia lahir, dan itu akan terus selama hidupnya. Langsung saya sadar, iya benar, itu tidak betul. Sebab saya melihat sendiri ada banyak orang yang karena mengandung terus dia menolak anak yang dikandungan itu, anak yang dikandungan itu nanti jadi pemberontak, jadi anak nakal, jadi anak yang tukang gawe rusuh lah ya, mereka itu bikin masalah dan seterusnya. Saya ingat, betul, kenapa saya menolak anak ini? Bagaimanapun juga saya sudah mengandung anak ini, dan aku tidak boleh membuat dia tidak ada, dan tidak boleh menganggap dia tidak ada. Dan aku minta ampun, dan saya minta ampun sama Tuhan, aku minta ampun sama Tuhan, ampunnya saya. Dan saya bilang sama anak saya yang dikandungan, aku mengasihimu nak, aku mengasihimu, aku sayang sama kamu, aku menerima kamu. Jadi anak saya yang kedua itu lahir, namanya Kesya ya. Nah itu anak yang paling ceria buat saya, itu luar biasa, anak itu ceria banget ya, karena saya sudah menyiapkan dia dari dalam kandungan, tidak ada penolakan sama sekali sampai sekarang ya. Jadi dia anak yang tidak pernah menyusahkan orang tua, itu Kesya ya, luar biasa ya. Jadi
cita-cita saya punya anak satu aja tuh gagal, tapi saya punya dua anak yang luar biasa buat saya. Mereka selalu bersukacita dan melayani Tuhan. Saya bersyukur untuk itu, ya. Nah itu misalnya ya, kepahitan itu dari kandungan bisa. Kemudian setelah anak itu lahir, bisa juga ditolak. Misalnya anaknya cacat. Atau tadi bapaknya atau ibunya pengennya anak laki, ternyata keluarnya perempuan. Jadi dia nggak senang, ditolak terus. Kepahitan jadinya ya. Jadi mungkin itu karena cacat, mungkin mukanya nggak secantik ibunya, maka dikatain kamu jelek, ya. Atau kamu hitam, kok bapak ibunya putih, kamunya hitam, kok kamunya seperti itu. Nah, jadi waktu dia sudah lahir, dia mulai tolak. Kemudian dia mulai sekolah, guru-guru sekolah bilang kamu bodoh. Terus ada juga teman-temannya ngatain lagi, kamu nih orang paling goblok. Nah, apa yang dia dengar itu membuat kepahitan di hati dia. Goblok dan seterusnya itu membuat dia sakit hati, tapi dipendam ke dalam. Dia ngadu ke mamanya bilang juga, yang kamu memang bodoh. Nah, jadi tuh anak mulai terpola, tergambar di benaknya itu bahwa dia itu orang bodoh, orang jelek, orang nggak kepake dan seterusnya. Apalagi kalau di luar perkawinan, maka anak itu akan dituduh terus, anak haram. Teman-teman tuh paling senang ngebully ya. Terus kalau dia gendut, gendut, jelek, warna hitam, gendut lagi gitu ya. Kayak kereta misalnya gitu. Kadang-kadang kalau ngebully itu enak kali ya. Nah, maka itu tergambar lagi ke hatinya, terus terbentuk di tubuhnya, di jiwanya bahwa dia itu orang jelek, orang nggak kepake, orang bodoh, dan seterusnya. Maka jadilah dia seperti itu ya. Kemudian mungkin setelah kerja juga dikatain kamu orang nggak becus kerja. Nah itu biasanya kalau yang bikin luka batin tuh kalau kita sudah lahir di dunia ini itu adalah mulut orang lain, lidah orang lain. Nah, kita terkena banyak serangan. Kalau di dunia rohnya itu perkataan orang itu adalah seperti panah-panah. Panah-panah. Makanya kita itu disuruh sama Tuhan memakai seluruh perlengkapan senjata rohani. Nah, kita disuruh bawa salah satunya adalah perisai. Buat apa sih perisai? Untuk menahan panah-panah yang berterbangan di sekitar perkataan orang, supaya kita tidak sakit hati. Nah, seperti itu ya. Jadi kepahitan itu banyak sekali di orang-orang ya. Bisa dari kandungan, bisa sampai kemana-mana itu ya. Efeknya luar biasa ya. Kemudian kita lihat ada 1 Timotius 6 ayat 10 itu tentang cinta uang. Ini akar persoalan lagi ya. Memang yang paling berat tadi kepahitannya. Sekarang cinta uang. Orang tuh memang gini ya. Kita manusia tuh butuh uang. Ya, apa kita kalau jadi kaya dosa enggak? Coba. Enggak. Enggak ya. Kenapa enggak dosa? Jadi kaya enggak dosa. Karena mungkin berkat Tuhan. Nah, iya, berkat Tuhan betul. Nggak dosa. Abraham kaya. Abraham bukan orang miskin loh. Orang dia punya prajurit aja 300 lebih, ya kan? Kaya. Ishak kaya juga. Malah dia kalau menanam itu 100 kali lipat dapat. Menanam apa gading, dapat dia 100 kali lipat. Keren itu Ishak ya. Yakub kaya banget. Dia bisa ngirim hadiah ke Esau. Kalau kalian nanti kapan-kapan ajak berhitung ya. Itu miliaran itu. Pernah saya hitung ada 6 miliar. Kalau dia mau memberi hadiah kepada Esau 6 miliar, lah dia sendiri punya berapa? Pasti punya lebih ya. Masa ngasih hadiah sama orang 6 miliar, dia sendiri habis-habisan? Enggak juga sih. Kalau kita mau ngasih hadiah sama orang lain itu, ya semampunya kita kan. Nah itu ya kaya banget. Yusuf kaya juga ya. Nah yang nggak boleh, kita bukannya tidak boleh kaya, tetapi kita tidak boleh cinta uang. Cinta uang itu seperti ini ya. Ada suatu ketika ada seorang muda kaya datang pada Tuhan Yesus. Nanti kalian cari sendiri ya bacaannya ya. Orang ini bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, guru yang baik, bagaimana caranya supaya aku bisa masuk
ke surga, kerajaan surga itu. Kata Yesus, kamu sudah melakukan belum itu semua hukum Taurat Musa itu? Wah, saya udah melakukan semuanya. Saya melakukan itu. Udah dari A sampai Z saya lakukan semuanya. Udah beres lah. Terus kata Tuhan Yesus, ini aja. Ada satu lagi yang harus kamu lakukan. Jualah segala milikmu, kemudian bagikanlah kepada orang miskin. Wah, itu berat sekali buat orang kaya ini ya. Berat sekali, wah, nggak bisa. Kalau yang ini nggak bisa. Kalau ini saya nggak mau yang kayak gini. Udah, langsung dia pergi meninggalkan Yesus. Yesus tahu dia itu kaya dan hatinya terpaut pada hartanya. Cinta uang dia. Dia sangat cinta uang. Nah, itu orang kita, kalau kita khotbah, kita beri judul. Orang kaya yang hampir masuk surga. Nah, coba saya tanya, mending hampir masuk surga apa mending masuk neraka? Masuk surga, Bu. Nah, mending hampir masuk surga apa hampir masuk neraka? Ayo. Hampir Ya, masuk pikirkan surga. Loh. Hah? Hampir masuk Hampir surga? masuk neraka. Hampir masuk neraka. Ayo dipikirkan baik-baik. Ayo, kompak. Coba apa rundingan. Mending hampir masuk surga apa hampir masuk neraka? Masuk neraka katanya, Bu. Ya, hampir masuk neraka itu berarti hampir. Hampir tahu nggak hampir? Nggak jadi. Hampir masuk neraka itu berarti masuk surga. Tapi kalau hampir masuk surga, berarti dia tuh masuk neraka. Ngerti nggak? Jelas nggak? Ya ini bahasa Indonesianya nih. Ngerti, Bu. Hampir ya. Kalau bahasa Inggris itu almost ya. Hampir masuk surga berarti dia nggak masuk surga, masuknya neraka. Cuman hampir masuk surga. Gitu. Tapi kalau hampir masuk neraka, itu tadi dia sudah hampir masuk neraka, tapi dia selamat masuk surga. Jadi mending hampir masuk surga apa hampir masuk neraka? Hampir masuk neraka. Ah, betul kan? Coba dipikir lagi ya. Perkataan hampir itu penting loh. Nanti kalian kalau khotbah itu ya, tentang orang kaya itu. Ini orang kaya ini hampir masuk surga. Karena dia tidak bisa melepaskan dirinya dari cinta uang. Ya. Jadi dia hampir aja masuk neraka dia. Tapi hampir masuk surga. Karena dia udah ketemu Yesus loh. Syaratnya cuma satu lagi. Jualah harta milikmu dan bagikan kepada orang miskin. Cuman itu aja. Ya, hampir ya. Nah, jadi kita melihat di sini cinta uang itu kebangetan. Nah, ini berbanding terbalik sama Sakius. Kalian tahu ya ceritanya Sakius ya? Terus kalian sekolah minggu nyanyi nggak? Sakius, orang pendek. Dia kecil betul, dia naik. Angkra, betul? Untuk Betul. melihat Yesus. Betul gitu? Tuhan Yesus, dia berkata, hai Sakius, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Wow, Sakius itu menyukai. Dan dia udah sama orangnya pendek. Tidak disukai orang. Orang pendek itu selalu dibully ya. Pendek-pendek terus ya. Kuntet ya. Kuntet. Pendek, kuntet. Nah, itu dibully. Terus laki-laki terutama. Kalau perempuan kuntet masih mending ya. Tapi kalau laki-laki kuntet, wah ini kok laki-laki kok kuntet banget. Nah, jadi Sakius ini orang, ada yang kuntet di situ. Jadi Ada. Sakius ini, wah ini kayaknya ketawanya kayaknya curiga nih saya nih. Nah, jadi Sakius ini udah anak kuntet, dia kerjaannya tidak disukai orang Yahudi, orang pemungut kayak itu paling dibenci sama orang Yahudi, gak suka orang Yahudi. Karena dia jadi pelayannya orang Romawi gitu ya, pemungut. Pada waktu dia ingin melihat Yesus, dia pasti mendengar tentang Yesus. Dia melihat Yesus, dia naik pohon, kemudian dari pohon itu, Yesus yang lihat di bawahnya mendongak dan melihat Sakius. Saya rasa itu bukan kebetulan Yesus mendongak. Dia mengetahui Sakius menunggu dia, jadi dia bilang, hai Sakius, turun. Wah, Sakius, ada orang sini menyapa saya. Biasanya orang kalau melihat saya, sinis matanya. Biasanya saya nggak pernah disapa sama orang, saya orang yang jahat buat orang-orang. Saya kalau jalan banyak orang yang minggir dari saya karena orang-orang Yahudi berpikir saya ini orang yang najis yang mau melayani orang Romo sekarang ini.
ini guru yang hebat nih, orang yang terkenal ini. Yesus lagi dulu populer banget, terkenal banget ya. Dia kalau kemana-mana juga orang-orang berkumpul. Ya kita ingat 5 roti 2 ikan itu 5.000 orang laki-laki. Bayangin kalau 5.000 orang laki-laki berarti itu ada kira-kira 15.000 orang di situ dengan anak-anak dan perempuannya. Wah, itu berkumpul ya. Maka orang terkenal kayak gini nyapa saya, wow, itu hatinya langsung wah keras, langsung berbunga-bunga hatinya ya. Maka turunlah dia dari pohon dan lebih berbunga-bunga lagi waktu Tuhan Yesus ngomong, Sakius, aku mau menumpang di rumahmu. Wah, ini luar biasa anugerah buat saya. Gak pernah ada orang mau nginep di rumah saya. Lewat di depan rumah saya aja, belok. Kalau mau lewat di depan rumah saya, nyebrang dulu. Supaya nggak lewat persis depan rumah saya. Ini, wah luar biasa. Ini Tuhan, ini guru, ini mau tinggal di rumah. Yesus mampir ke rumahnya Sakius. Dan Sakius mengadakan pesta besar. Pesta, ya pasti yang diundang juga memungut cukai ya. Seperti itu, ya pesta besar. Kemudian Sakius bilang, Tuhan, guru, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku tipu, aku akan ganti 4 kali lipat. Keren ini. Dulu mikir-mikir ya ini kok berani ya dia mau mengganti orang yang ditipu itu 4 kali lipat. Gimana itu caranya ya? Ternyata dipikir-pikir lagi, saya mendengar satu khotbah, iya benar juga ya, saya renungkan benar juga. Berarti Sakius itu dia enggak pernah nipu orang berarti. Walaupun dia pelayannya orang Roma, dia takut sama Tuhan. Walaupun dia pemungut cukai, dia takut sama Tuhan. Dia nggak pernah menipu orang. Jadi dia nggak takut. Siapa orangnya yang aku tipu, aku ganti 4 kali lipat. Nggak apa-apa, orang aku nggak pernah nipu. Coba kalau dia memang tukang tipu, itu pasti datanglah orang-orang itu. Kamu tadi bilang kan, mau ganti kan 4 kali lipat. Aku dong, kemarin kamu nipu aku 10 juta. Sekarang minta sini 40 juta. Kemarin kamu menipu aku 100 juta. Minta sini 400 juta. Kemarin kamu nipu aku berapa? Nah, masih begitu. Ternyata kan tidak begitu. Berarti dia memang orang yang takut akan Tuhan. Makanya dia tahu tentang Yesus. Makanya dia pengen tahu siapa Yesus tuh. Sampai dia naik pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Hatinya tidak terpaut pada hartanya. Padahal dia orang kaya juga. Ya, beda sama orang kaya tadi ya. Nah, kira-kira kamu nanti kelak jadi orang kaya nggak? Amin, Bu. Amin. Nggak dosa kayaknya ya, tapi Ya, tidak boleh cinta uang ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat Titus ya, Titus 1 ayat 15 sampai 16. Coba dibaca, yang ini dibaca ya, Titus 1. Oke. Titus 1 ayat 15 sampai 16. Bagi Ya. orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi sekali najis tetap najis. Orang yang otaknya, hatinya, makanya jiwanya itu harus bersih itu ya. Karena jiwanya itu isinya najis, kenajisan ya. Mungkin dari kecil dia juga sudah, karena orang tuanya itu kalau misalnya ya berhubungan seks itu depan anak atau pintunya itu nggak dikunci, jadi anak itu melihat, jadi najis, itu tentang seks. Terus mungkin dari kecil dia juga sudah lihat orang tuanya itu suka korupsi atau suka mencuri, maka dia pun udah najis pikirannya, karena dari kecil sudah lihat orang lain memberi contoh seperti itu. Dan kemudian ada lagi anak-anak kecil yang sudah biasa melihat perkelahian, maka itu akan najis otaknya. Nah, anak kecil sekarang repotnya mereka main HP. Nah, itu. Main game, saya lihat game. Game itu bisa rusuh. Misalnya ya game ini juga aneh, ada juga ya. Misalnya ada ini robot, ya harus misinya adalah menghancurkan mobil. Maka setiap ketemu mobil dihancurkan, setiap ketemu mobil dihancurkan, setiap ketemu mobil dihancurkan. Nah, kata saya salahnya apa itu mobil kok dihancurkan? Karena dia misinya cuma menghancurkan saja, menghancurkan mobil. Kata saya itu mengajar kekerasan kepada anak-anak. Akibatnya najis lagi pikirannya, kekerasan terus ya. Jadi dia sama orang lain juga kekerasan, yang nggak nurut sama dia,
ditentang sama dia, didebat, dipukul kayak di apa gitu. Jadi itu memang akarnya itu dari kecil ya. Dari kecil ya. Dari kecil soal cinta uang itu bisa juga dari kecil. Tadi ya saya bilang mungkin dia ngeliat orang tuanya kayak gitu ya dia ikut ya. Orang tua itu contoh buat anak-anak. Nah, sekarang kita melihat seperti itu, kita ingat peribahasa katanya begini ya. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, tahu nggak cerita itu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya anak itu punya kelakuan tidak terlalu beda dengan orang tua. Ya. Orang tuanya. Orang tuanya ya, dengan orang tuanya. Nah, kamu nanti kalau jadi orang tua hati-hati ya. Itu anak kamu nanti mirip kamu kayak gitu ya. Nah, tapi saya mau ngomong gini, di dalam Yesus itu semua bisa dibedakan. Bisa beda. Bukan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, tetapi jauh karena kita ada di dalam Kristus. Nah itu ya, kalau misalnya orang tua kita sudah mengecewakan, itu kita di dalam Kristus itu ciptaan baru, jadi nggak akan dia deket-deket sama pohonnya. Biar bapaknya pemabuk, kita nggak mabuk. Bapaknya ngerokok, kita nggak ngerokok. Kenapa orang-orang muda seneng yang ngerokok? Itu karena ditantang ya. Mana ada anak kecil tuh ya umur berapa sih? 3 tahun apa udah ngerokok ya. Nah, sebetulnya apa sih untungnya ngerokok itu? Ya kalau dari pihak kedokteran, nggak ada untung-untung yang ngerokok itu malah rusak ya. Bisa sakit kanker paru-paru dan seterusnya. Mabuk tuh untungnya apa sih? Sebetulnya kita itu sebetulnya kan harus menjaga ini tubuh kita supaya sehat ya. Kenapa kita menjerumuskan diri kepada hal yang tidak sehat? Sekarang zamannya COVID kayak gini, semua orang pakai masker, cuci tangan, pakai ini apa sih ini semua, malah ada orang ke mall ke apa namanya supermarket pakai baju pelindung itu APD ya. Keren banget kayak gitu, masuk di grup WhatsApp lah. Saya sampai ketawa ngeliatnya. Takut kena coronavirus, tapi nggak takut kalau ngerokok itu kena kanker paru-paru. Nggak takut kalau mabuk-mabuk itu jadi kayak orang gila. Nggak takut kalau mabuk itu nanti jadi kanker hati. Nggak takut kalau itu nanti jadi penyakit ke tubuhnya. Kenapa? Aneh ya manusia itu memang. Kalian merasa aneh nggak? Aneh. Aneh juga ya. Memang kita tuh aneh ya orangnya. Coba, kita tuh manusia aneh bener. Alkisah misalnya ya, ada tulisan. Saya perhatikan nih, ada tulisan. Kalau saya jalan pergi ke Lembang, ada tulisan di sini, dilarang buang sampah di sini. Maka di bawahnya di situ banyak sampah. Nanti ada tempat tulisannya, dilarang kencing di sini. Maka di situ tempatnya pesing banget. Coba. Dulu waktu saya praktek, saya pernah ya, di rumah saya ini tempat praktek itu rumah depan praktek, sebelah kiri tuh ada masuk pintu juga untuk ke garasi. Di depan garasi itu sering banyak orang parkir motor segala macam. Maka saya tulis di situ dilarang parkir di sini karena saya kalau mau keluar repot kalau parkirnya pada di situ. Saya pasang sehari, besoknya hilang. Nah keren kan? Kalau dibilang dilarang itu kok malah dilanggar, itu loh, heran banget ya. Kayak jadi ini akar persoalannya kayak gini. Maka dia akan bertumbuh, dia akan mengeluarkan batang dan bercarang, maka batangnya itu merupakan sikap kita. Sikap kita adalah suka bikin rusuh, bikin cemar, marah, berontak, ya, minder karena tadi bilang jelek terus, ya, apalagi hidungnya pesek. Kamu kok hidungnya pesek banget, bilang pesek aja udah minder banget. Hidung pesek juga berguna, orang bisa bernapas ya, jadi minder, ya. Udah marah sekali, jadi orangnya tersinggungan ya. Bisa juga ketakutan, orangnya suka khawatir takutan, takut banget, takut setan, takut orang, takut keluar, takut apa segala macam tuh ya. Banyak khawatir ya, ibu-ibu juga khawatir, diculik misalnya ya. Kita juga khawatir, anak-anak juga udah khawatir lucu. Adik saya yang kecil saya cerita. Saya dengan adik bungsu saya itu 5 bersaudara. Adik bungsu saya Lili namanya. Itu beda dengan saya 15 tahun. Karena dia kalau istilahnya orang Belanda itu nak komersial. Sebetulnya dia
mami saya nggak mau hamil lagi, ternyata hamil lagi. Jadi keluarlah dia ya, beda 15. Benyamin. Lucu dia ya, si Lilin ya. Lili itu karena dia komersial, mami saya tuh melahirkan dia dengan perdarahan yang cukup besar, melahirkannya itu 43 tahun di umurnya waktu itu. Kemudian Lili ada suster yang merawat Lili ya, dan dia jadi anak yang paling lucu lah, soalnya kecil dia ya. Nah, sampai sekarang badannya juga kecil, nah seperti itu. Kemudian dia pada suatu ketika mulai sekolah. Nah, pertamanya dia sekolah, karena kami di gereja itu, orang tua saya pendeta ya, di belakang gereja itu ada sekolah TK. Dia masuk ke TK, tadinya nggak mau sekolah dia. Ya ada kekhawatiran kalau sekolah nanti dia terjerat. Jadi dia kalau hari pagi-pagi mau disuruh sekolah tuh, dia pakai celana monyet. Tahu kan celana monyet tuh, zaman dulu kamu mungkin nggak pakai celana monyet ya. Kalau kami masih pakai celana monyet tuh yang supaya nggak disuruh sekolah. Tapi karena sekolahnya ada di situ, dia ngintip. Dia lihat tuh gurunya ngajar ini. Lama-lama mau dia sekolah. Nah, dia sekolah ke TK. Diturutin aja tuh sama susternya, karena susternya sayang banget sama Lili ya. Biar udah sampai segitu masih pakai suster. Nah, terus dia masuk sekolah kelas SD. Mulai masuk ke SD kelas 1. Pulang sekolah mukanya sedih, nangis. Dia, ada apa sih? Kok nangis kayak gitu, kenapa sih? Gimana nanti kalau kelas 2? Emang kenapa kalau kelas 2? Aduh, kalau kelas 2 tuh gimana? Nanti sekolah masuknya siang, gantian sama kelas 1. Lah kamu tuh sekarang kelas berapa? Kelas 1. Baru masuk apa udah lulus? Baru masuk. Kenapa juga khawatir untuk kelas 2? Nah, keren kan? Anak kecil itu. Anak kecil pikiran sederhana udah khawatir ya, apalagi yang tua-tua tuh khawatir terus ya. Waktu sekolah khawatir, waktu masih anak-anak khawatir nggak bisa sekolah, udah sekolah khawatir nanti nggak bisa SMP khawatir nggak bisa SMA ya, nanti khawatir nggak bisa kuliah, udah kuliah khawatir nggak bisa kerja, udah kerja khawatir nggak bisa dapat jodoh, udah khawatir nggak dapat jodoh, udah dapat jodoh khawatir nggak dapat anak, udah lama menikah nggak dapat anak, nanti khawatir udah keluar anaknya, khawatir anaknya diculik orang, khawatir anaknya nanti mati, khawatir terus. Kenapa? Karena itu tadi akarnya, ya. Khawatir tuh, makanya Tuhan bilang jangan kamu khawatir akan segala sesuatu ya. Matius pasal 6 ya. Tapi carilah dahulu kerajaan surga, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, khawatir itu dosa, karena Tuhan udah bilang jangan kamu khawatir. Apa-apa yang di judulnya jangan, itu berarti kalau dilanggar itu dosa. Jadi kalau kita khawatir itu namanya dosa. Nah, coba kita renungkan ya. Terus apalagi itu merasa tidak aman gitu ya, merasa diintai-intai terus. Ada rasa bersalah, ada frustasi terus ya, hidup ini nggak enak. Jadi karena tadi ada akarnya yang tadi, ada kepahitan, ada tidak uang, ada najisan, maka keluarlah sikap yang seperti ini ya, takut, khawatir, iri, tidak aman ya, marah-marah, ada pemberontakan ya, minder, disuruh sekolah nggak mau ya. Saya lihat anak-anak muda ini sekarang kalau disuruh sekolah nggak mau, pada lebih suka jalan di jalan jadi anak pang, ya mereka lebih suka dan alasannya lucu kalau di anak pang. Saya tanya sama ada pengerja sini, anaknya ikut jadi pang, pengerja nih anaknya ngepang. Saya tanya, Jo, kenapa sih kamu kumpul-kumpul sama anak pang? Ini anaknya pinter banget sebenarnya. Sekolahnya juga orang tuanya ada duitnya, tapi ikut anak pang, buyur naik ini apa namanya, naik truk kemana-mana, ngamen, coba nyolong, aduh sudahlah. Ini anak Hah? Pak itu apa? Anak pak itu apa? Anak pang itu, oh ya kalau di Indonesia anak pang itu anak ini ya. Jadi dia keluyuran di jalan, dia punya geng, nanti bajunya hitam-hitam ya. Terus pakai kalung-kalung ditato-tato, terus mereka punya geng tidur di jalan, nanti bersama-sama pergi nebeng naik truk. Itu ada perempuannya juga, rambutnya nanti nggak disisir ya, ya kotor, mereka jarang mandi, jadi uangnya mereka dapat dari ngamen, dapat dari, nah itu susahnya nyolong juga, banyak kan cari duitnya yang gampang tuh ngamen sambil ngerokok di jalan, mereka bersikap bebas, jadi di luar rumah, mereka punya geng itu di luar rumah, mereka bisa tinggal di kolong jembatan, yang penting mereka berkumpul-kumpul senang banget, itu geng, itu pang ya. Nanti rambutnya ada yang berdiri terus sapu,
sini, ya kan? Terus Ya. nanti ada yang dibotak sini, ya, gambar anak sini. Itu anak pang seperti itu. Nanti dia pakai gelang-gelang hitam-hitam, dia itunya hitam ya. Apa namanya? Ciri khasnya dia pakai baju hitam. Bajunya kalau saya yang lihat tuh ngeliatnya kayaknya jorok banget gitu ya. Luar biasa itu. Tapi begini ya, anak pang itu bukannya tidak berharga loh di mata Tuhan ya. Ini nyimpang dikit. Di GKKD sini, ini ada satu anak pang yang dimenangkan dan dia jadi pendeta anak pang. Penampilannya masih kayak gitu, masih ini rambutnya kayak sapu gitu ya. Penampilannya kayak gitu, tapi dia turun untuk menginjili anak-anak pang. Itu keren tuh dia. Ya penampilan itu masih bau-bau gitu deh. Ya, kalau kita mah pengennya mandi ya di Indonesia ya. Kita mandi sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, panas ya. Gak pernah mandi 2 hari aja nggak mandi kalau nggak pusing yang di sebelahnya itu mandi. Udahlah kayak gitu ya. Jadi itu anak-anak pang yang seperti itu. Mereka, nah ini kembali ke anak pang yang tadi saya cerita ya, itu anaknya mengajar. Saya tanya, kamu kenapa sih? Kok kamu ngepang kayak gitu? Kasihan mami tuh. Kayak gini tante, kalau di tempat anak pang sama teman-teman, Jojo ini diterima. Jadi berharga. Kami itu saling mengasihi. Keren nggak? Kami itu saling mengasihi dan berbagi. Punya duit berapa aja berbagi. Tapi kan kamu jadi ngokok, jadi nakal, jadi mencuri. Nah itu kan sisi lain tante. Aduh, ngomongnya sisi lain ya. Nanti kalau dibilangin gimana sih? Coba kamu nginjil aja sekalian di situ lah. Harapan saya ya. Nah, kalian aja sih kamu coba kasih tahu gimana Tuhan Yesus sayang sama mereka ya. Tapi dia memang bergaul begitu. Puji Tuhan sekarang udah bebas ya. Dia sekarang udah sarjana hukum. Keren banget nih. Udah sarjana hukum ya. Nah, itu misalnya ya seperti itu. Maka sikap kayak gitu itu menimbulkan tindakan yang seperti di atas tadi. Pikirannya cabul terus ya. Mengutamakan penampilan aja ya. Ngegosip aja. Terus nggak bisa mengampuni, dia balas dendam terus. Tidak jujur ya, hutang, nyolong, malahan bohong, mencuri, merampok itu udah biasa. Kebiasaannya buruk, tadi ngerokok. Ngerokok itu nggak ada dia kita bilang dilarang ngerokok, nggak ada. Tapi firman Tuhan bilang tubuhmu itu adalah bait suci, rumah Tuhan. Masa rumah Tuhan kita kotori dengan asap rokok? Lagian kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Kita diciptakan sebagai manusia yang harusnya mengonsumsi semua yang baik. Kalau yang buruk itu bikin kita tambah sakit. Nggak usah mengonsumsi seperti itu aja. Dunia ini sekarang sudah buruk. Maksudnya nih kalau ngelihat deh itu apa banyak polusi, makanannya juga sudah pada pakai desinfektan. Itu meracun buat tubuh kita. Ditambahin rokok, ditambahin mabuk, wah itu tambah sakit ya. Kita harus menjaga bait suci ini, tubuh ini adalah bait suci, tempat rumah Tuhan. Terus memang orang seperti ini akhirnya keluarnya apa? Tambah pengennya debat paling benar lah di dunia ini, dia paling benar. Ya. Maka orang yang seperti ini merasa kalau dia mulai disinari oleh firman Tuhan, dia merasa saya cuma ulat. Ya. Sering nggak lihat dengar ada pendeta berdoanya, Tuhan ampunilah kami yang ulat saja, ulat dan cacing ini saja. Pernah dengar nggak doa kayak gitu? Pernah ya. Kami ini hanya ulat dan cacing saja, malah berengak. Emang ada ya ayatnya di firman Tuhan? Ada nih di Ayub ya. Ayub 25. Coba ini gambarnya udah Om. Makasih. Nanti bisa ya. Ayub 25 ayat 1 sampai 6 coba dibaca. Ada yang mau baca? Ayub 25. Ayub. Ayub pasal 25. Ayat 1 sampai 6. Ayat 6. Ayub 25 ayat 6, lebih-lebih 1 sampai 6. Maka Bildad orang Suah menjawab, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai di tempatnya yang tinggi.
Dapatkah dihitung pasukannya? Dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Bagaimana manusia benar di hadapan Allah? Dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Sesungguhnya bulan pun tidak terlebih lagi manusia yang adalah berengga, anak manusia yang adalah ulat. Jadi kata Bildad itu temennya Ayub ya. Tuhan itu kan maha besar kan, maha luar biasa dan orang benar ya. Coba. Kalian masih dengar nggak saya ngomong? Ada dengar, Bu? Masih, oke ya, ngadep sini ya. Kalau orang belajar tuh memang capek deh ya. Mudah-mudahan sih bisa diserap. Berapa sih kalau saya ngomong kira-kira diserap berapa persen? Berapa persen? Jujur aja nggak apa-apa. Paling 50%, Bu, menyerapnya. Nah, 50 ya. Makanya harus sering diulang ya. Ya, Bu. Bisa diputar lagi sih. Bisa Iya, diputar lagi, bisa oke. diputar lagi gitu. Minta tolong Erik atau siapa itu Agape untuk putar ulang. Ya, Pi. Iya ya. Ini saya sih berharap sekali ya bisa membuat kalian mengerti dunia roh ini dari akarnya ya. Oke ya, saya teruskan ya. Jadi kata Bildad temannya Ayub, Tuhan itu maha besar, luar biasa. Mana bisa orang itu benar di hadapan Allah, mana bisa orang itu benar di hadapan Tuhan. Kita itu manusia itu cuma berengak, ulat. Kamu tahu berengak nggak? Berengak? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu berengak. Berengak tuh gini. Jadi telur sebelum dia netes, sebelum jadi ulat, kan ada anakannya tuh di telur ya. Di Larva. dalamnya tuh. Larva ya. Nah, ya, Larva. ya itu namanya berengak, kayak larva gitu, namanya berengak ya. Jadi kata Bildad, manusia itu cuma berengak dan ulat. Nah, saya akan mengajarkan pada saudara semua bahwa kita itu kalau kata Bildad, ulat dan berengak itu kita bisa bermetamorfosa. Metamorfosa tahu nggak? Metamorfosa itu misalnya kupu ya. Kupu itu dari telur jadi ulat. Ulat kan serem kan? Aku sendiri nggak senang tuh lihat ulat ya. Aku masih ingat dulu aku tinggal di rumah tante aku tuh ada pohon sirkaya. Nah, itu ulatnya satu jempol gede-gede ya. Ijo-ijo. Lah itu punya mata. Ternyata itu sebenarnya bukan mata dia untuk nipu manusia ya. Jadi dia kayak mau matanya gede-gede. Geli ngeliatnya ya. Tapi ketika ulat itu kemudian dia makan, kemudian dia jadi kepompong, setelah jadi kepompong keluarlah kupu. Kupu itu cantik sekali ya. Cantik sekali kupu. Warnanya keren banget. Nah, kita juga manusia kita yang ada dalam Yesus, kita bisa bermetamorfosa seperti itu. Kalau tadinya berengak, ulat, ya kita cuma seperti itu, maka ketika kita ingat gini, apakah Tuhan menganggap kita juga seperti omongannya Bildad itu? Ternyata nggak seperti itu ya. Tuhan tidak menganggap kita sebagai ulat atau berengak tadi. Kita itu sangat berharga di mata Dia. Kita itu luar biasa. Kemarin Ibu Esther juga sudah bilang kita adalah orang yang luar biasa. Maka ketika kita kalau baca kitab Ayub mungkin ada pusing ya, depannya aja biasanya. Dulu saya kecil bacanya depannya aja sama belakang. Percakapan Bildad teman-temannya pada Ayub. Dan Tuhan sering saya lewati. Tapi ternyata itu penting buat kita. Karena akhirnya teman-temannya itu menyalahkan Ayub. Kamu sih berdosa, pantesan kamu jadi kayak gini. Masa orang kaya dalam sehari tiba-tiba jatuh miskin, kenapa anaknya 10-10-nya mati, itu pasti dosa kamu. Paling-paling kamu yang berdosa. Gak mungkin Tuhan yang salah, kamu itu yang berdosa. Disalah-salahin terus Ayub ini ya. Padahal Ayub sebetulnya gak salah kan? Itu kan diizinkan sama Tuhan ya. Jadi kita lihat, kalau dia disalah-salahkan terus, maka Tuhan juga menegur. Waktu Ayub akhirnya merasa bersalah, iya juga ya, kenapa saya juga dilahirkan, mending saya gak lahir, kayak gini. Walaupun Ayub tidak berkeluh kesah kenapa dia
seperti itu dan menyalahkan Tuhan, tapi dia salah satu ayat yang salah satu perkataan yang dia katakan, saya kenapa ya saya dilahirkan ini, saya lahir. Maka Tuhan berkata pada air, kamu harus seperti laki-laki. Di mana kamu waktu aku menciptakan buaya? Di mana kamu ketika aku menciptakan kuda Nil? Dan seterusnya ya. Karena Tuhan marah juga sama teman-temannya yang nyala-nyalain Ayub. Karena sudah bikin Ayub jadi tambah kecil. Padahal Ayub itu sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita baca kitab Ayub, kita tahu happy ending ya. Happy ending apa enggak? Kekayaannya jadi 2 kali lipat. Dia punya anak juga. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Anaknya yang perempuan yang 3 itu cantik dan paling cantik. Cantik. Paling cantik. Nama anaknya itu salah satu aku pakai buat anakku ya. Kesia. Gitu, seperti itu. Ada 3 yang dicatat. Yemima, Karen Hapuk, dan Kesia. Saya pakai untuk anak saya juga. Nah, setelah kita masuk kepada terang ilahi, kita terima Tuhan Yesus, maka kita itu ditebus oleh Yesus, ya. Kita tahu Yesus sudah mati di kayu salib untuk ganti manusia. Artinya apa? Kok dia mau sih mati di salib ganti manusia? Artinya nilai manusia itu di mata Allah sama tingginya seperti Yesus. Keren apa enggak? Oh, masa kita misalnya ya, kita yang sudah besar ini misalnya mau ditebus murah, diganti aja sama cicak, boleh nggak? Kan nggak seimbang kan itu kan. Maksud kita mau diganti, bolehlah Bu, anaknya buat saya ya, saya ganti ya. Nah coba lihat kalau ada orang yang dilamar dilamar nikah ya, itu kan ada uang susu. Di situ orang Dayak biasa ada uang susu nggak? Enggak ada. Saya nggak tahu nih adat istiadatnya. Hah? Gimana? Nggak ada. Oh, kalau di Jawa ini ada namanya uang susu. Jadi kalau misalnya ada laki-laki mau melamar perempuan, maka dia akan mengganti uang susunya ibunya. Jadi misalnya berapa duit gitu ya. Memang kalau yang nggak punya duit ya nggak dipaksa-paksa banget. Tapi kita harus tahu, orang Nias itu gantinya pakai babi uang susunya tuh. Ya, nggak boleh murah. Ya saya dengar kabar tuh orang Nias tuh kalau mau nikah ya, bisa habis 150 juta itu gara-gara harus bayar uang susu dan seterusnya ya. Padahal pestanya sederhana. Nah, jadi ketika Yesus mati di kayu salib, dia bilang kita itu sangat berharga, maka kita menjadi kita harus menjadi seperti anak Tuhan, seperti Yesus ya, seperti Yesus. Kalau kita baca di Roma pasal 8 itu kita Yesus itu sebagai yang sulung dan kita itu akan menjadi anak-anak Allah seterusnya ya, menjadi saudara. Yesus itu sulung. Nah, jadi waktu kita terima Yesus dalam hati, maka kita yang dari ulat dan berengah itu yang katanya Bildad, itu sekarang kita berubah bermetaforfosa menjadi domba. Ada ayatnya di mana? Ya ini, 1 Petrus 2 ayat 25. Ada yang bisa baca atau saya baca ya. 1 Petrus 2 ayat 25, nanti kalian dengarkan lagi ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Nah, jadi kalau Tuhan tidak pernah menganggap kita itu ulat, tapi dia menganggap kita domba yang tersesat. Setelah kita kembali pada Yesus, maka kita adalah domba yang bergembala. Kita punya gembala. Ya. Suaranya hilang. Jadi kita ingat-ingat bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada kita yang putus-putus. Iya, Suaranya. putus suaranya. Iya, Oke, Bu. saya ulangi ya. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, saya ulangi. Jadi, sekali lagi ya, manusia itu sangat berarti di mata Allah. Bukan seperti kata Bildad. Bildad tadi bilang ulat, dia kan berenang gitu ya. Tetapi Yesus sendiri, Bapa sendiri menganggap kita itu sangat berharga sampai harus ditebus dengan Yesus. Yes. Yesus itu sangat hebat, Tuhan kita yang luar biasa menebus manusia, berarti kita tuh sangat berharga. Kita dianggap sama berharga dengan Yesus. Nah, luar biasa. Jadi ketika kita ditebus
oleh Yesus, kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka sekarang kita bukan ulat atau berengak, tetapi domba. Ya, karena Yesus bilang, karena Petrus bilang di 1 Petrus 2 ayat 25 dibilangnya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu kembali pada gembala dan pemelihara jiwamu. Karena kita domba. Kita udah jadi domba, dulunya domba tersesat menurut Tuhan Yesus. Ya. Nah, kenapa sih Tuhan tuh senangnya mengumpamakan kita sebagai domba? Nah, ini pendeknya dikit ya. Domba itu kenapa itu? Nah, domba itu adalah binatang yang harus dipimpin. Jadi kalau orang menggembalakan domba, gembalanya itu ada di depan. Kenapa? Matanya nggak kelihatan, tapi telinganya mendengar. Nah itu, udah gitu dia nggak bisa cari makan sendiri, harus dipimpin sama gembalanya. Kalau dia nggak dipimpin, dia ngawur, nggak punya makanan, dia bisa keracunan. Itu domba ya. Nah sekarang gini, kenapa saya bilang kita ulat dan berengah? Mungkin waktu gambar diri kita rusak tadi, kita menganggap kita minder, kita salah, kita berdosa, kita bukan orang benar, kita gambar dirinya rusak. Padahal kita diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengan Dia. Jadi kita menganggap kita itu kayak Bilda tadi ngomong, ulat dan berengah. Tetapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita adalah domba. Karena di hadapan mata Tuhan, kita dulu sebelum jadi dombanya Dia, itu adalah domba yang tersesat. Ya, jelas? Oke? Jelas. Jadi ngomong domba ya. Kenapa sekali lagi ya? Kenapa kita jadi domba di hadapan Tuhan? Diumpamakan sebagai domba ya. Karena domba itu matanya nggak kelihatan, tapi telinganya tajam. Nah ya, nanti minggu depan saya kasih gambar ya. Nanti saya kirim kepada kita. Jadi dombanya itu matanya nggak kelihatan, tapi telinganya tajam. Dan dia harus dipimpin oleh gembala. Beda sama kambing ya. Kalau kambing itu dia bisa keluyuran sendiri. Kita kenalnya mungkin kambing. Domba itu jarang di sini ya. Kalau kambing itu dia keluyuran sendiri. Saya sering menemukan bahwa kambing itu cari makan sendiri dengan anak-anaknya, gembalanya nggak tahu di mana. Tapi kalau domba dia harus ada gembalakan. Karena dia nggak bisa cari makan sendiri gitu ya. Nah itulah kita sebetulnya ya, masih dituntun terus, harus mendengar suara Tuhan terus, harus mengikuti Dia terus, karena kita tidak bisa cari makan sendiri, kita tidak bisa mengisi jiwa kita sendiri dengan sendiri. Kita harus diisi oleh Tuhan Yesus dengan mana surgawi, dengan makanan surgawi, dengan roti hidup yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi oke ya. Saya rasa udah mulai panas ya kepalanya ya. Jadi saya bersambung aja deh ya minggu depan. Ya. Udah mulai panas. Saya mau dan nambahin ini dikit boleh nggak? Banyak yang ganggu juga ya. Ya? Saya mau nambahin dikit boleh nggak? Oke. Iya. Jadi saya mau nambahin ini ya. Tadi Kak Rebecca kan bilang bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Lebih daripada segala-galanya itu, sampai akhirnya anaknya yang tunggal dikasih kepada kita untuk korbankan. Nah, adik-adik itu saya itu baru membaca mengenai penyalipan Kristus itu luar biasa, penderitaannya luar biasa. Karena saudara tahu, kalau orang disalibkan itu, kan disalibkan ini dipaku atau diikat gitu di atas, lalu di kakinya juga dipaku kan. Kenapa begitu? Karena itu kalau disalib itu supaya bisa bernapas, itu harus kakinya itu jejak, menumpu pakunya itu. Jadi kalau enggak itu, kalau enggak ada yang di kaki itu, maka tubuhnya itu berat sekali katanya. Saya membaca ya. Nah, ini ada Ibu Rebecca bisa jadi dokter, bisa konfirmasi juga bahwa kita tuh nggak bisa napas karena berat badan kita itu sehingga kita tuh nggak bisa bernapas. Nah, dalam keadaan sudah nggak bisa napas itu, maka kalau kaki yang dipaku di atas kayu salib itu menjejakkan kakinya itu, dia tuh naik dan bisa bernapas 1 kali. Tapi kan sakit dan capek dia.
akhirnya jatuh lagi kan. Kalau jatuh lagi, itu nggak bisa napas lagi. Jadi begitulah. Jadi selama berjam-jam, ada katanya sampai berhari-hari, memang tidak diperbolehkan mati itu. Jadi orang yang disalibkan ini, adik-adik supaya mengerti ya bagaimana pengorbanan Kristus untuk kita ini, itu sampai demikiannya. Iya, Pak. Jadi dia tuh seperti kembang kempis itu berjam-jam gitu. Saudara tahu ya, pengorbanan Kristus untuk saudara itu tadi dikatakan itu sampai harga kita itu luar biasa di mata Tuhan, sampai Tuhan tuh memilih cara matinya kayak gitu. Kan kalau misalkan dipenggal kepala kan cepat habis selesai kan. Ditembak mati atau ditusuk dengan tombak selesai. Tapi ini enggak, itu akan seperti kembang kempis gitu, terus breathe in, breathe out gitu, terus selama berhari-hari atau berjam-jam. Tapi di dalam masa Kristus itu kira-kira jam 9 pagi disalibkan, jam sekitar pertengahan hari itu Tuhan berteriak lama-lama sabachthani, dan kira-kira jam 3 sore itu sudah meninggal. Nah, untuk memastikan supaya, karena itu prosesnya begitu lama, dibiarkan memang sengaja itu tersiksa sampai demikian ya. Jadi nggak bisa napas. Jadi itu seperti menggeliat di atas kayu salib itu, coba saudara bayangkan. Itu untuk saudara-saudara semua ini loh. Untuk kita semua itu, Tuhan mati begitu, menggeliat itu terus berjam-jam waktunya. Dan biasanya untuk memastikan orang bisa mati, itu kakinya dipatahkan. Jadi pakai gada yang besar gitu, dipukul oleh tentara-tentara Romawi itu, dipukul kakinya, dipatahkan, sehingga akhirnya badannya nggak bisa nyejakan lagi kan jatuh kan. Karena nggak bisa menjejakkan kakinya itu, sebentar lagi dia suffocating, seperti nggak bisa napas dan akhirnya mati. Sesak napas, gagal napas. Gagal napas. Jadi kayak gitu. Jadi tetapi kan dikatakan bahwa Yesus itu tidak dipatahkan kakinya karena dia sudah mati. Waktu itu Tuhan sudah mati, dan coba dites dengan dengan tombak itu yang dimasukkan di jantungnya, di apanya itu, ke lambungnya keluar air seperti dengan darah gitu. Jadi Tuhan itu sudah mati, jadi nggak perlu dipatahkan kakinya. Maka dikatakan di dalam nubuat nabi-nabi, tidak dipatahkan tulang-tulangku. Kalau saya melihat ini, saya membaca cerita ini, membaca analisa daripada seperti dokter-dokter pada saat itu, saya sungguh-sungguh bisa merasakan korban Tuhan di atas kayu salib itu untuk kita semua. Jadi jangan sampai saudara-saudara, tadi ada cerita mengenai pohon yang diceritakan oleh Ibu Rebecca tadi. Jangan kita anggap enteng keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu. Benar-benar pengorbanan Tuhan itu, dia menggeliat di atas berjam-jam lamanya, haus sekali, dikasih cuka, tidak bisa, tapi dia memilih cara mati sedemikian untuk Anda semua, untuk saya juga. Jadi itulah luar biasanya pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Jadi dengan demikian saudara-saudara bisa mengerti apa yang diajarkan hari ini oleh Ibu Rebecca juga, bahwa kita itu sangat berharga. Engkau bukan anak yang tidak dikehendaki, engkau bukan anak yang kebetulan, engkau bukan anak, tetapi engkau di mata Tuhan itu adalah biji mata Tuhan. Ya itu saja. Kalau mau ditutup silakan. Saya punya itu. Ada nanti dulu. Saya pernah lihat film Passion of Christ nggak? Passion of Christ. Iya pernah. Ya. Kalian sudah pernah membaca pengakuan pemeran Yesus? Ya. Hah? Yang memerankan sudah pernah? Iya. Itu yang namanya Kazaville Pernah, mungkin yang lain belum, Bu. Ya. Hah? Gimana? Pernah? Punya nggak, Bu? Kalau nggak punya nanti saya kirim ya ke grup ya, supaya kalian juga ngerti
bintang filmnya juga mau mati itu. Walaupun dia pura-pura, kalau mau ngomong pura-pura, apalagi kalau yang benar-benar kayak Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus itu sangat mengasihi kita, itu luar biasa. Nanti kita akan belajar lebih lagi, karena kita harus bermetamorfosa, supaya karya Yesus di kayu salib itu benar-benar maksimal di hidup kita. Oke? Kita harus memaksimalkan apa yang Yesus katakan dan Yesus lakukan dan kematiannya dia di kayu salib, supaya tidak sia-sia apa yang dia lakukan. Amin. Tadi Ya, Erik saya berusaha belajar. Oh. Saya berusaha mengajarin untuk pelan-pelan banget. Nanti saya nyambung lagi ya. Sebetulnya saya rada gemes nih kalau udah mulai ngajar gini. Biasanya saya kalau udah ngajar mulutnya ngomong terus. Nah, tapi saya tahu daya tangkap kalian itu ya belum maksimal, nggak bisa ya. Mending saya sabar dulu ya. Ada yang dari level Ibu, SD, boleh saya... SMP, ya, SMA. betul. Makanya saya pelan-pelan banget ya. Oke ya, diharap yang jauh lebih pintar, misalnya yang lebih pintar bisa ngajar yang lain. Yang rada-rada kurang nangkep bisa tanya kepada yang lain. Tadi diputar lagi ya, yang itu segala boleh ya. Kalian putar lagi untuk belajar lagi. Menurut saya sih saya sudah ngajar dengan pelan-pelan ya, nggak sulit menurut saya. Tapi nggak tahu deh ya. Nanti coba kita nyambung lagi minggu depan, oke? Ya. Tadi Erik mau ngomong apa itu tadi? Ya silakan Erik ngomong. Pelepasan Ibu, ya, Erik. Bukan. Ya. Saya mau ngomong ini, Bu. Mungkin Ibu perlu menjelaskan tentang, karena murid kita di sini sensitif, Bu. Maksudnya kayak suka mengasihi diri sendiri, persepsi salah persepsi sesama teman gitu kan. Kayak Pak David kan selalu ngomong jangan cengeng, jangan manja, jangan itu. Jadi di sini kan baru terjadi kayaknya, dan saya baru dapat forward barusan saya dapat forward nih. Ini kan ceritanya kejadian kemarin itu kan karena banyak celah pemikiran-pemikiran negatif di pikiran, Bu. Iya. Dan ini kan barusan saya dapat forward, ini nggak tahu persepsi dari mana lagi, katanya ada yang nggak suka dengan salah satu murid di sini dan lain-lain. Mungkin Ibu perlu jelaskan kayak bagaimana jadi seorang wanita atau perempuan atau laki-laki yang tidak terlalu mengasihi diri sendiri gitu, atau apa ya, gimana Bu? Nangkap ya Bu ya? Cengeng. Nggak sensi gitu lah. Maksudnya kalau kayak gitu terus kan jadi hambatan terus, ada masalah jadi merenung, masuk kamar, ada masalah lagi. Kayak kalau bahasa Inggrisnya itu pity party. Pity party itu jadi apa, terlara-lara mengasihi diri sendiri. Nah, saya perlu kasih tahu, mengasihani diri sendiri itu roh jahat, ya. Tapi nanti bersambung ya. Tapi itu akarnya dari mana? Ya itu dari pohon itu ada akarnya, ada batangnya, dan langsung berbuahnya itu yang kayak gitu ya. Yang itu yang harus diberantas. Kalau memberantas pohon besar, itu batangnya doang, daunnya doang, apa sampai akarnya? Akarnya. Iya, kalau akarnya masih ada, dia tumbuh lagi. Jadi akarnya itu yang harus kita berantas. Nanti kalau akarnya sudah diberantas, baru di atasnya benar ya. Nanti ada luka batin segala itu, biasanya tuh ada banyak luka batin. Nah, kalau saya mau terangin ke sana, memang wah itu kadang-kadang saya gemes, jujur, wah apa saya mending tiap hari aja yang ngepus kalian gitu. Kadang-kadang saya merasa begitu ya, karena kalian akan dipersiapkan jadi prajurit Kristus ya. Prajurit Kristus tuh gak boleh cengeng toh, karena ada prajurit cengengnya, gawat kalau cengengnya, dan selalu siap. Nah gitu ya. Oke, nanti saya siapkan Erik, saya ingat kamu ngomongnya. Dan soal pelepasan saya perlu ingatkan, karena itu tidak main-main. Nanti saja, pokoknya kalau nggak emergency, nggak ada misalnya kayak kemarin tuh emergency, kami tolong dari sini. Dan kalau nggak ada emergency seperti itu, dipersiapkan dulu ya, dipersiapkan dulu hatinya, jiwanya bersih semua, baru nanti bisa dilepaskan tuh lebih mudah. Nggak keluar masuk, capek lah kalau keluar masuk tuh ya. Oke, seperti itu Erik ya, dan semuanya ya. Tuhan memberkati ya, luar biasa kalian ya. Ingat bahwa kalian adalah orang yang luar biasa. Salah satu berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, syukur dan terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai kami selama kami belajar Bapa.
Berkati juga Ibu Rebecca yang sudah mengajar kami Bapak. Beri kesehatan Bapak. Beri rezeki yang melimpah-limpahnya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.